generasi yang keberapa misalnya gitu. Si Puji ini belum kenal sama lelaki ini selama ini. Papanya ini kan tidak boleh bagi dia. Anak saya cewek cuma satu, mau saya jaga selama ini. Ini yang pertama atau Ricky nih? Ya, berkenalan aja sama cewek. Berkenalan aja sama cewek mungkin cuma cowok mungkin belum. Oh, berkenalan aja sama cowok mungkin belum. Udahnya 3 orang yang jaga. Cuma papanya selalu kan. Jadi udahnya yang 3 orang ini selalu jaga dia kemana pergi nih, kemana ngapain aja. Temannya cuma udahnya kemana pergi, temannya si Padli, si Pran, kalau enggak si almarhum. Ketika udah dijaga kayaknya Pak Haji ini lebih kayak udah merestui gitu ya kelihatannya ya dari sumringah Pak Haji sendiri nih. Ya kan saya bilang tadi kalau anak saya itu suka, jalankan gitu ya. Ya anak saya suka, orang suka, saya terima. Pak Haji, gimana nih menanggapi nih sekarang Puji udah banyak yang ngajak collab nih teman-teman artis. Ya kayak Ricis, Atta. Ngajak apa tuh? Collab Apa ngevlog bareng. Bahasanya bahasa mudanya banyak yang ngevlog bareng ya. Ada Atta, ada Ria Ricis, mungkin banyak artis lain yang akan mengajak collab Puji. Gimana Pak Haji menanggapi hal ini? Nanggapnya itu saya terima kasih sekali. Itu bagi saya suatu yang membanggakan lah bagi saya. Tapi tentu tidak lepas dari kerja sama wartawan yang mendukung. Mudah-mudahan kerjasamanya itu dengan orang-orang yang sudah senior ya, para kakak-kakaknya yang sudah para senior ini ya dapat menjadi ilmu bagi dia, dan kemudian juga kakak-kakaknya itu bisa memberikan ilmu kepada dia agar dia bisa tumbuh dan berkembang juga. Mudah-mudahan dia bisa menyesuaikan diri dengan kakak-kakaknya, dia bisa juga bergaul. Ya itu intinya seperti itu. Tapi memang Puji pengen terjun ke dunia entertain udah lama atau nggak kepikiran selama ini untuk terjun ke dunia entertain gitu? Dibilang nggak kepikiran kan dulu semenjak almarhum Febri menikah dengan Panes, jadi Febri abangnya ini sering bawa kemana-mana. Mengenalkan gitu ya? Entah mengenalkan, entah belajar, entah tahu saya, cuman sering dibawa kadang ke Palembang atau kadang ke Surabaya, kadang ke Bali, sering dibawa. Jadi secara tidak langsung dia udah masuk ke dunia secara langsung, walaupun menepi-nepi kan begitu kan. Jadi sekarang dia masuk ke situ ya berarti dia kan banyak sedikit sudah paham. Gitu. Kabarnya mau liburan ke Bali Pak? Tahun baru. Insya Allah. Akan dari kayak Jakpus terhadap permohonan perwalian dari pihak sana, seperti apa tanggapannya? Saya nggak tahu itu. Artinya penolakannya model seperti apa, saya nggak apa. Soalnya berita itu nggak seperti saya. Karena lagi ada proses juga di Jakarta Barat. Iya. Oh, jadi dia mengajukan di Jakarta Pusat, sementara proses sedang berjalan di Jakarta Barat. Ya mungkin memang prosedurnya begitu. Proses yang di pengadilan Jakarta Barat ini seperti apa? Kalau proses yang berjalan di Jakarta Barat itu sedang mediasi. Sedang proses mediasi sekarang. Kan mediasi bisa sampai 3 kali mediasi ya Pak Haji ya. Dari pihak Pak Haji sendiri seperti apa sih Pak inginnya? Ini kan dari pihak sana selalu aja ada tema tertentu nih maksudnya dalam ke pihak sini gitu. Kalau saya sih intinya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan damai, kalau saya lebih condong ke arah situ saya. Soalnya kenapa? Berlarut-larut persoalan di pengadilan tentu akan menyita waktu dan tenaga serta pikiran. Jadi fokus kita kepada usaha kita bisa terganggu. Jadi lebih baik kita selesaikan ini dengan cara kekeluargaan demi gala juga daripada kasus ini berlarut-larut. Kaget nggak sih Pak dengan sifat besan seperti itu? Ya kaget ya gimana ya, itu netizen lah yang akan menilai. Ya, saya nggak bisa berkata, ya terserah netizen lah menilai bagaimana perkiraan. Tadi malam sendiri Pak ada pertemuan dengan Bang Sunan. Ya alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Sunan, dia telepon saya. Saya ingin bertemu dengan saya dan saya telah menemuinya. Sedikit boleh diceritakan hasil pertemuan semalam tuh lebih ke arah mana sih Pak? Alhamdulillah pertemuan itu yang pertama sekali mungkin dia merasa
ada masukan-masukan ataupun informasi-informasi kali yang salah, mungkin tidak yang dia terima itu mungkin tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga dia sudah terlanjur menyampaikan, dan setelah itu mungkin ada masukan atau dia pelajari tidak sesuai rasanya dengan penyampaian itu dengan yang sebenarnya, sehingga dia merasa bersalah. Dengan merasa bersalah itu dia minta maaf sama saya. Jadi saya benar-benar merasa terima kasih sama dia dengan kebesaran jiwanya itu atas saya terlanjur katanya. Jadi saya minta maaf sama Pak Haji katanya, bla 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 katanya. Jadi saya selaku saya maafkan, dan saya malah merasa tersanjung saya rasanya kan begitu ya. Artinya Bang Sunan menyampaikan itu. Sempat dibahas juga Pak masalah yang kata monsternya yang akhirnya menjadi berujung pada pelaporan. Disitulah artinya terjadi miskomunikasi lah ya, mungkin di antara orang yang beri masukan lah, mungkin terjadi miskomunikasi sehingga dia terlanjur kesalahan. Itulah yang dia minta maaf. Kemudian dengan besar jiwanya dia menyampaikan itu ke saya. Saya berterima kasih sekali, dan saya menilai memang orangnya baik sekali. Kalau saya bertemu kemarin, saya menilai dia baik sekali. Datang ke sini, setelah datang dan bertemu dengan Pak Haji sendiri, tanggapan dari Pak Sunan sendiri melihat sosok Pak Dodi seperti apa sih? Adanya miskomunikasi antara mereka gitu. Dan katanya akan perdamaian juga kan? Iya, kalau saya melihat setelah melalui pembicaraan saya dengan Bang Sunan kemarin, saya melihat Bang Sunan sosok yang boleh bilang ya orang yang pantaslah saya hargai ya. Jadi apa yang disampaikan itu bagi saya bisa dicerna oleh pikiran saya. Memang benar ada suatu miskomunikasi yang salah di antara dia dengan orang yang memberikan suatu permasalahan itu. Miskomunikasi atau keterangan yang salah. Ya mungkin ya itulah tentu miskomunikasi istilahnya kan gitu kan. Nah, jadi dengan besar jiwanya dia minta maaf, dan dia tunjukkan bahwa saya sebenarnya juga ingin Mediasi. Ya, mediasi. Berarti mediasi akan dilakukan oleh Bang Sunan sebagai Kuasa hukum dari ya tentu dia bermusyawarah, tapi niat kebaikan dia berniat baik, dia ingin menyelesaikan ini demi masa depan Gala Pak Haji. Alangkah baiknya begini. Saya bilang iya Bang Sunan bilang saya akan coba aja. Terima kasih, saya bilang terima kasih. Komunikasi Pak Haji sendiri dengan pihak sana, Pak Dodi sejauh mana? Kalau dengan pihak Pak Dodi memang sampai sekarang saya nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Berarti melalui Sunan gitu ya? Iya, melalui Bang Sunan kan kemarin kebetulan saya bertemu kemarin. Saya sampaikan lah. Ada pesan apa maksudnya untuk Pak Dodi misalnya dari Sunan sendiri, dari Bapak ke Sunan untuk Pak Dodi, mungkin ada pesan khusus nggak sih? Pesan khusus kepada Pak Dodi nggak, cuman saya sampaikan kepada Bang Sunan dengan kebesaran dia, ya dengan nama dia, ya dengan nama besar. Kalau bisa ini Bang Sunan tolonglah udahlah selesaikan ini. Kenapa? Semakin melebar ini akan menjadi beban psikologis kepada cucu saya suatu saat. Jadi saya yang saya takutkan adalah beban psikologis, bukan ke diri saya yang saya takutkan. Sempat saya ngomong begitu, tapi beban psikologis anak cucu saya di suatu saat nanti apabila dia sudah besar kan gitu, ini mentalnya jangan sampai rusak bilang saya. Jadi tolong kalau Bang Sunan, jadi dia kemarin insya Allah kita coba. Tapi artinya Pak Faisal itu Pak Dodi ini membawa pesan buat ke Sunan ini, membawa Faisal sendiri, membawa pesan dari Dodi sendiri, atau memang dia pribadi menemui itu? Ke saya, dia menemui pribadi aja. Bukan sebagai perwakilan dari Pak Dodi ya? Bukan. Dia atas yang telah terjadi itu dia minta maaf. Tapi akan ada pertemuan lagi Pak Haji sama Pak Dodi sendiri, dan katanya kan Pak Haji juga sempat jabat tangan gitu kan, tapi malah dari sononya nggak disambut ya. Terus itu gimana Pak? Iya, bagaimana saya melanjutkan ya, udah nggak ada responnya, terus mana lagi saya kan. Saya tidak bisa berbuat apa lagi. Ya mudah-mudahan dengan kebesaran namanya Bang Sunan, ya dia kan sudah ilmunya sudah di situ, mudah-mudahan semuanya itu bisa lah dia capai apa yang dia ingin. Pak Haji, ini artinya ada titik terang atau memang ada satu oleh PA Jakpus? Nah Pak Haji gimana?
kalau soal penolakan terhadap permohonan dia, bagi saya menanggapinya yang pertama sekali tentu sudah sesuai dengan pikiran saya memang begitu. Kenapa? Karena proses sedang berjalan di Jakarta Barat. Proses sedang berjalan di Jakarta Barat. Jadi tidak mungkin dong sidang lagi di pengadilan lain. Tentu harus selesai satu-satu. Artinya ada sebuah kebahagiaan karena merasa mungkin ya Pak Haji mungkin ada rasa ini memang gua harus atau gimana? Enggak segitunya. Jadi saya hanya menanggapi biasa-biasa aja. Ada persiapan khusus nggak sih bila nanti mediasi ternyata gagal, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga Pak Haji sendiri? Ya saya akan mengikuti jalannya persidangan ini, jalannya kasus di pengadilan akan saya ikuti sampai dimanapun akan saya coba mengikutinya. Apapun nanti akhirnya hasilnya ya saya ikuti terus. Ya mudah-mudahan ya berpihak kepada kita kebenaran dan Tapi kan karena katanya kan itu ditolak juga Pak Haji. Nah, dan dari pihak sana itu akan terus mengajukan lagi gitu. Berbagai cara dilakukan. Berbagai cara untuk mendapatkan hak asuh dan hak waris tuh gimana Pak Haji? ya, itu, Meskipun udah ditolak. ya itu kan yang dia kan ya terserah dia lah, itu kan hak dia. Saya juga nggak punya kemampuan untuk melarang seseorang, melarang keinginan itu saya nggak punya kemampuan di situ. Hanya saya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di lingkungan saya kan Jakarta Barat. Pak Haji, selain melebar kemana-mana, banyak juga orang-orang yang berusaha pansos nebeng nih, masih berada. Gimana sih tanggapannya? Ya sejauh ini bagi saya sih tidak adalah yang perlu dipermasalahkan, karena asal jangan sifatnya dia memperkeruh suasana. Kalau bagi mereka yang tidak memperkeruh suasana, artinya mereka nebeng seperti yang disebutkan tadi, tidak memperkeruh suasana, malah akan memperjernih suasana, bagi saya sih oke, tidak ada masalah. Pak Haji, tanggapan dari Komnas Anak yang sudah menghubungi Pak Haji adakah? Karena mau ke sini gitu Pak. Iya, ada dari- visitas dari kunjungannya itu sendiri. Enggak ada saya sampai sejauh ini belum ada komunikasi saya dengan Komnas. Jadi artinya saya cuma menegaskan lagi bahwa pernyataan Dodi yang menyebut bahwa menghalang-halangi susah ketemu Susah cucu, ketemu, penegasan lagi dan nih Pak. kemarin sempat dibahas di Komnas Anak Iya. itu sendiri gimana Pak? Itu saya serahkan saja lagi kepada para wartawan itu ya. Kenapa? Kepada wartawan, pada netizen. Apakah saya benar-benar melarang dia? Ya, baca aja lah situasi. Pintu Baca. terbuka ya Pak. 24 jam. Ya. Apalagi seorang besan datang. Jadi hal-hal seperti itu tidaklah tidaklah pantas saya lakukan kalau saya lihat. Tidak pantas. Kan cucu-cucu dia juga, bukan cucu saya sendiri. Pak Haji, terkait Fuji mau ngelaporin Pak Dodi karena dibilang Fuji telah nakut-nakutin Gala. Itu tanggapan Pak Haji sendiri gimana, benar nggak tuh Pak Haji? Ya tanggapannya saya pikir nggak perlu lah sampai ke hukum itu ya, nggak benar dia, nggak mungkin lah kalau ditakut-takuti. Masa kalau bagi dia kan anaknya itu keponakannya, masa ditakut-takutin? Ya nggak mungkin, ada aja. Nah iya, Itu karena salah miskomunikasi aja itu. Mungkin dari kan kayak bercandaan dodok itu kan nangis gitu dia. Dia mau ngelaporin kan jadinya. Saya rasa nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Nggak ada masalah di situ. Kalau menurut saya sih. Tapi kalau Fujinya sendiri gimana Pak? Maksudnya? Fujinya sendiri gimana, cerita nggak ke Pak Haji gitu? Ada masalah yang dari Pak Dodi begini? Enggak ada. Sampai sejauh ini. Pun kalaupun misalkan dari pihak sana mau ngelaporin, dari Pak Haji sendiri mau ngelaporin balik atau gimana Pak? Enggak, saya sejauh ini enggak. Saya sejauh ini saya sebenarnya kalau kalian tahu saya enggak ingin bermasalah. Terus selesai. Jadi enggak saya. Kenapa? Efeknya sangat besar terhadap cucu saya nanti. Jadi seorang kakek sekarang saya laporkan, kan kakek juga bagi segala. Kurang tepat. Saya ingin persoalan ini ya kalau ada sedikit-sedikit udahlah, saya maaf aja bagi saya. Udahlah, perlu apa yang akan kesal nanti kan segala yang akan apa, wah kakek gua opa dilaporin kakek gua juga di sana, kan nggak enak ya. Saya nanti udah tua rasanya di caci maki oleh seorang cucu juga kurang tepat. Jadi saya hanya mencari bagaimana persoalan ini bisa selesai dengan secara jernih, itu aja persoalan saya, sesuai dengan
kita kembali kepada hukum. Kalau saya maunya kembali kepada hukum agama yang kita pahami itu. Kita pahami. Tapi sekarang lebih Ini sekarang kan medsos susah untuk dihilangkan ya. Jadi Jejak semua, digital. iya. Jadi jejak digital kan susah. Jadi suatu saat kalau dia buka, kalau dia melihat cara-cara saya yang tidak benar, dia akan marah ke saya. Tentu begitu juga sebaliknya. Jadi saya mau menunjukkan hanya berjuang, hanya ingin demi kebaikan dia. Dia senang dan senang sekarang, dia nyaman sekarang. Juga nanti apabila dia besar, dia nyaman, dia tenang, tidak ada beban mental. Saya maunya situ. Itu bagi saya utama sekali. Jadi biarlah saya mengalah demi dia tidak punya beban mental suatu saat. Itu yang lebih saya utamakan. Jadi saya untuk lapor-lapor yang segala macam sampai sekarang saya sih belum. Walaupun banyak saran dan anjuran dan dorongan dari belakang, ini begini kan begitu ya, udah banyak nih masuk. Tapi saya tidak, belum. Jangan, biarin aja lah dulu. Itu aja. Oke Pak Haji, Iya, masuk ke Puji. gimana Pak Haji menanggapi sosok Torik di mata Pak Haji mengenai hubungannya nih Pak Haji? Beda dikit. Kalau masalah Torik dengan Puji kan ya. Ya kalau dengan Torik dengan Puji itu kan hubungan anak muda masih di batas-batas yang wajar. Ya bagi saya sih ya sah-sah saja. Tidak ada perlu dipersoalkan di situ. Saya sih sesuai aja sih. Kalau menurut Pak Haji, Torik itu gimana sosoknya Pak Haji? Ya saya kan mengenalnya kan waktu malam sini dia nganter Puji, itu saya kenal. Ya kalau bagi saya sih orang seperti itu, anak muda, begitu dia sampai sini langsung ketemu saya, salaman sama saya, itu anak saya diantar ketemu, itu kan berarti menunjukkan dia bahwa dia adalah seorang laki baik, ya, laki baik itu kan baiknya. Nah, jadi tunjukkan tanggung jawabnya kan gitu kan, padahal kan baru sekedar perkenalan kan. Bagi saya itu laki yang sangat bijak dan baik, itu penilaian saya. Ini masih proses pendekatan berarti ya Pak Haji ya. Allahu alam lah, itu saya nggak sampai ke situ ya, tapi cuma anak saya itu kalau itu ditanyakan, itu ke Puji ditanyakan. Kalau saya sih ya hanya melihat aja. Respon dari Puji kalau curhat ke orang tua atau saudara-saudara seperti apa sih tentang Torik? Ya kalau soal itu biasanya dia curhatkan ke mamanya. Jadi nggak tahu saya bagaimana curhatnya, saya nggak paham. Cuman saya sejauh hal-hal itu pantas, hal-hal itu wajar, bagi saya sih nggak ada yang perlu saya masuki gitu. Tentu kebebasan anak dengan umur 19 tahun itu udah harus saya berikan kan. Nggak mungkin loh saya ketat banget, saya tentu nggak mungkin. Cukuplah saya udah umur sekarang udah 19 tahun. Selama ini saya jaga, alhamdulillah kan. Alhamdulillah anak sudah besar, udah umur 15 tahun. Dia sekarang baik dan buruknya, banyak sedikitnya saya kan sudah tahu dia. Namun demikian tetap dalam koridor saya pantau kan begitu. Artinya Pak Haji, kalau untuk kayak yang lebih melangkah ke lebih serius sendiri dari keluarga sendiri atau dari Pak Haji sendiri, menyetujui atau merestui? Bagi saya kalau anak saya sudah suka, tidak ada problem bagi saya sih. Kalau misal punya menantu kayak Torik itu gimana Pak Haji, seneng nggak? Ya saya sih kalau anak saya suka, ya pasti saya senang. Kalau anak saya sudah suka dan yang mau dengan anak saya juga suka, ya saya sangat senang. Kan itu yang paling utama, kita kan senang. Saya nggak mau memaksakan diri saya, saya ini orang yang suka saya, ini itu buat kamu, enggak. Zaman sekarang kan, tapi bukan zaman bukan zaman Siti Nurbaya lagi kan. Nah itu kan, kalau dulu ya zaman Siti Nurbaya di sana, sekarang enggak lagi. Jadi anak itu diberi kebebasan. Nah, tentu di dalam koridor tentu kita pantau, kita beri masukan. Jangan seperti apa dari Pak Haji sendiri? Itu wejangnya panjang cerita. Saya juga cukup sampai subuh ini ya. Kalau kita cerita bisa sampai subuh kan. Jadi kita punya karakter masing-masing. Nah, nanti wejang saya belum tentu cocok dengan dia wejangnya begini, karakternya begini. Ya, kita lihat aja lah perkembangan. Sedikit mungkin Pak Haji ngasih wejangan ke dia apa? yang paling terkhusus misalnya gitu, dari semua wejangan yang Iya. ada ini khusus nih diwanti-wanti pesan jangan sampai gitu misalnya. Bagi saya wejang sedikit aja wejang. Asal yang penting kamu tuh suka, senang. Nah, itu tentu banyak apanya ke bawah, tentu orangnya sopan. Dan kan harus begitu kan. Jadi panjang sampai subuh nanti kita. Nah, selesai mau pulang nggak? Nah, Torik sendiri itu kalau misalnya jadi benar komunikasi Puji itu yang keberapa? Pertama
sekali, aduh ini masalah saya kan lagi begini, bagaimana kalau saya selesaikan? Wah, selesaikan itu lama selesainya nanti kan udah Pak Haji juga udah stres itu saya lihat. Refreshing ya. Refreshing katanya. Ya kalau begitu ya oke lah, enggak apa-apa bilang saya. Jadi saya cobalah berbicara dengan anak-anak saya. Ternyata anak-anak saya merespon, ya oke Pak, katanya kita pergi Pak. Oke. Ya udah beliin lah tiket semua. Sama Siapa Pak Haji yang beli? Iya beli Bu Anggi. oh, Bu Anggi. Kapan berangkat? Berangkat besok. 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 Tapi saya belakang. Saya saya tetap belakang. Saya Yang belakangan siapa? saya. Pak Haji sendiri. Gala dan yang lainnya besok. Sidang tanggal 29. Oh, iya. Tetap fokus Pak ya. Tetap fokus saya. Jam berapa Pak Haji pesawatnya Pak Haji? Besok saya nggak kurang tahu deh. Jam berapa ya? Siang. Pagi. Oke. Berapa hari di sana, Pak? Kayaknya makan waktu lama juga di situ, tapi Sampai tahun baru ya. ya yang jelas tahun baru dulu. Ya nggak tahu sampai kapannya, saya juga belum tanya-tanya banget. Cuman kemarin saya udah merestui ya. Semua komunikasi ditanggung sama Bu Anggi gitu ya. Ya, anak-anak saya ditanggung oleh Bu Anggi semua. Oke, Satu lagi? cukup. Cukup. Oke. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, makasih Pak Haji. Terima kasih ya Pak Haji. Jadi jam berapa Pak Haji besok?